Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, seperti yang kalian tahu, konflik dunia saat ini sedang panas-panasnya guys. Di Eropa sana ada konflik Rusia Ukraina, di Timur Tengah ada konflik Palestina dan Laut Merah. Di Asia, Korea Utara dan Korea Selatan pun kini sedang ribut-ributnya guys. Dan memang banyak yang bilang cinta damai, tapi perangnya kini semakin ramai guys. Dan di tengah dunia yang kini semakin panas-panasnya, dua negara yang kini dianggap sebagai kekuatan middle power alias negara dengan kekuatan menengah di kawasan, yaitu Indonesia dan Korea Selatan pun kini akhirnya disebut dapat menjadi penengah di tengah-tengah dunia yang lagi kacau guys. Nah, lantas pertanyaannya, apakah alasannya Indonesia disebut lagi dan bagaimanakah caranya Indonesia menengahi semua konflik ini? Apakah dengan mengirim pasukan? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian terkait konflik di Laut Merah, negara Yaman yang melawan Amerika and the Gang. Ternyata tetangga dekat kita Indonesia pun telah mengirim pasukannya untuk membantu Amerika dan Inggris menghajar Yaman guys. Nah, lantas negara manakah itu? Dan alutsista apa sajakah yang sebenarnya dikerahkan oleh Amerika and the Gang untuk menghajar Yaman? Peran apa sajakah yang dimainkan oleh mereka untuk melawan negara Yaman? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih guys, terkait Indonesia yang dianggap sebagai kekuatan middle power dunia yang dapat menjadi penengah untuk mengatasi konflik-konflik di kawasan. Diwartakan oleh CNN Indonesia yang mengutip lagi dari workshop FVCI, yaitu Foreign Policy Community of Indonesia, beberapa waktu lalu di Jakarta. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih guys, mengatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara middle power disebut memiliki peluang untuk menjadi penengah dalam menangani perselisihan di kawasan dan membangun langkah-langkah yang konstruktif guys. Hal ini pun dinyatakan langsung oleh seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, yaitu Bapak Raditya Dharma Putra, yang mengatakan bahwa kapabilitas Indonesia sebagai middle power dalam koneksi agresi Israel atas Palestina misalnya tidak bisa mengutuk langsung Amerika Serikat dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun beliau mengatakan bahwa Indonesia bisa menggunakan cara lain guys, yaitu salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan negara-negara sekutu dengan misi yang sama dalam forum internasional, yaitu suara mengenai sikap atas konflik yang sedang terjadi di tatanan internasional. Beliau tegaskan bahwa negara middle power seperti negara kita Indonesia tidak bisa melakukan seperti apa yang Amerika Serikat lakukan guys. Di setiap ada rusuh mereka langsung turun gunung, ya kan? Kita tidak bisa seperti itu. Makanya kita memerlukan sikap multilateralisme, dan sebagai negara dengan kekuatan menengah, Raditya pun menyebutkan bahwa Indonesia bisa menjadi mediator atau pembangun jembatan dengan negara-negara lain, menjadi perantara untuk menyelesaikan perselisihan serta meningkatkan kapabilitas. Nah, jadi jelas guys, di sini alasannya mengapa Indonesia tak langsung mengirimkan kekuatan militernya untuk ikut campur dalam konflik-konflik dunia seperti konflik Israel-Palestina. Itu jelas karena kita masih dikategorikan middle power dan belum cukup kuat untuk melakukan hal itu guys. Namun negara middle power ini pun sebenarnya memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga Indonesia pun sebenarnya menjadi jembatan penengah konflik atau menjadi pencetus platform-platform pertemuan baru untuk membahas konflik-konflik yang ada. Karena saat ini suara negara kita Indonesia pun cukup diperhitungkan di mata dunia, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa juga negara-negara yang nantinya akan mengacu akan mengikuti suara-suara Indonesia. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut kemudian kabar kedua yang tak kalah panas,
Amerika dan Inggris kini sedang panas-panasnya dengan Yaman di Laut Merah guys. Tak main-main dalam konflik ini, Yaman pun akhirnya digembleng oleh Amerika beserta antek-anteknya. Bahkan salah satu tetangga dekat kita pun kini mengirimkan pasukannya untuk membantu Amerika. Negara ini adalah negara Australia guys. Meskipun Australia belum mau mengirimkan kapal-kapal perangnya, tapi saat ini mereka diketahui telah mengirimkan para pasukannya untuk membantu di kantor pusat operasional. Masing-masing negara dalam koalisi untuk menghantam Houthi di Laut Merah ini pun memiliki peran masing-masing guys. Negara adidaya yaitu Amerika dan Inggris mengambil peran utama untuk melakukan penyerangan secara frontal di berbagai sasaran di Yaman dari udara dan juga dari laut guys. Sementara negara-negara support seperti Belanda, Australia, Kanada, dan Bahrain memberikan dukungan logistik dan data-data intelijen, ujar para pejabat Amerika. Nah, kini tak main-main guys, seperti kelompok penyerang utama Amerika dan Inggris pun telah menerjunkan berbagai macam senjata dan alutsista mereka, mulai dari kapal destroyer, kapal selam nuklir, hingga jet-jet tempurnya. Lantas pertanyaannya, alutsista apa sajakah itu? Oke, dikutip dari Sindo News, senjata sangar utama sebagai alat penggempur Houthi di pesisir negara Yaman yaitu adalah rudal Tomahawk guys. Rudal ini pun merupakan rudal jelajah terbang rendah yang mampu mengirimkan hulu ledak konvensional seberat 1000 font, ratusan mil ke daratan. Rudal ini pun diluncurkan dari kapal permukaan atau kapal-kapal terbang dengan kecepatan subsonik pada rute menghindar atau non-linear yang dapat mengalahkan sistem pertahanan udara. Kemudian yang kedua dikirimkan adalah kapal selam USS Florida yang merupakan satu dari 4 kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan menggendong 154 rudal jelajah Tomahawk guys. Bukan kaleng-kaleng. Kemudian selanjutnya Amerika juga mengerahkan kapal destroyer Air Lake Douglas yang juga mampu meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dengan sistem peluncur vertikal. Dan yang terakhir dari Inggris disebut telah mengerahkan jet-jet tempur andalannya, yaitu jet tempur dengan pilot tunggal dan bermesin ganda, yaitu jet tempur Typhoon. Mereka mampu terbang dengan kecepatan Mach 1,8 dan ketinggian 55.000 kaki. Jet-jet tempur Typhoon ini pun didukung oleh pesawat tanker dan juga untuk pengisian bahan bakar di udara, yaitu pesawat Voyager guys. Kementerian Pertahanan Inggris pun mengatakan bahwa 4 orang yang terlibat dalam serangan terhadap sasaran Houthi telah mengirimkan amunisi PV4, yaitu bom dengan hulu ledak seberat 500 pon. Nah, semakin lama semakin sengkerot nih guys. Pertanyaannya nanti, apakah Perang Dunia III ini akan menyebar kemana-mana? Atau Perang Dunia III ini akan meletus dari arah Timur Tengah? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya dan kita doakan agar Perang Dunia tidak terjadi lagi ya guys. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.